Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir ke hadapan Anda dalam program iNews Siang. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami juga akan menyiapkan beragam informasi menarik lainnya, dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, informasi apa yang kita punya dalam iNews Siang hari ini? Selamat siang Wilson, dan selamat siang juga pemirsa. Nah pemirsa, aturan makan di warung hanya 20 menit ini membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah cukup waktu tersebut untuk makan? Lalu bagaimana dengan pengawasannya? Kami akan membahas selengkapnya nanti bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, serta kami juga akan memiliki informasi terkait peredaran surat suap palsu. Hati-hati, jangan sampai Anda menggunakannya karena polisi gencar menangkap sindikat tersebut. Pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari kebakaran hebat yang menghanguskan rumah milik seorang dalang yang dijadikan gudang penyimpanan alat kesenian di Semarang, Jawa Tengah. Kerugian akibat kebakaran itu diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Warga Jalan Kutilang Raya, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dini hari tadi panik saat melihat kobaran api membakar rumah besar milik Mbah Harjo Prawiro, seorang dalang wayang kulit. Rumah tersebut dijadikan sebagai gudang penyimpanan alat kesenian Jawa seperti wayang dan gamelan. Depan Masjid Ungaran. Api membakar seluruh bangunan beserta isinya tanpa sisa. Warga sekitar langsung berusaha menyelamatkan diri sambil membawa harta benda mereka. Api baru padam usai 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan arus pendek listrik akibat kabel yang rusak digigit tikus. Mengingat bangunan tersebut kosong dalam jangka waktu yang lama. Pada waktu itu anak-anak berlarian, terus lapor kepada saya langsung menindaklanjuti, lapor ke Babin Kapitmas, dan Babin Kapitmas lapor ke Damkar. Selang setengah jaman lebih lah, setengah jam Damkar datang, tapi api sudah membesar, sudah mulai merembet ke samping rumah, ke belakang rumah. Tapi syukur alhamdulillah sekitar 2 jaman api sudah bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran tersebut. Kerugian yang diderita pemilik rumah ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Sebuah mobil terbakar di Jalan Raya Serang, Banten. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Terjadi kebakaran mobil di depan. Minibus jenis Suzuki EVP terbakar di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kabupaten Serang, Banten. Sopir kendaraan yang berada di lokasi berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran ini pemirsa diduga akibat korsleting listrik pada bagian bawah kendaraan. Setelah 1 jam, api berhasil padam. Warga yang berada di lokasi berkerumun untuk menonton, bahkan ada yang sengaja mendekat untuk mengabadikan kebakaran tersebut. Akibatnya, arus lalu lintas menjadi macet total. Apalagi pihak kepolisian sempat menahan arus kendaraan saat evakuasi berlangsung. Tersinggung karena terus disindir, kakak Tika Madikipar berkali-kali hingga tewas. Pelaku berhasil ditangkap polisi saat tengah dalam pelarian ke kota Palembang. Yunus tertunduk lesu saat digiring petugas Kasubdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Warga desa Terate, Kecamatan SP Padang Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan ini ditangkap karena membunuh adik iparnya sendiri. Korban bernama Agusman alias Ujang tewas setelah ditusuk pisau berkali-kali oleh pelaku. Kejadian ini bermula saat korban ditegur oleh pelaku agar kursi yang diletakkan tidak menghalangi jalan orang yang akan ke sungai. Berselang 1 bulan kemudian, korban kembali bertemu dengan pelaku yang akan ke sungai. Korban lantas menyindir perkataan pelaku. Kesalahpahaman dan cekcok mulut pun terjadi dan berujung korban memukul dan mendorong pelaku hingga terjatuh.
Saat terjatuh itulah pelaku mengambil pisau dari dalam tasnya kemudian menghujamkan ke tubuh korban berkali-kali hingga tewas. Jadi kebetulan dekat Bapak jatuh ada pisau itu, Pak? Iya, ada pisau itu. Oke, terus langsung Bapak hujannya dengan pisau. Berapa kali sih Bapak emosinya, Pak? Oh, udah ingat lagi, Pak. Dia menyimpan pisau, mungkin rekan-rekan sudah melihat sendiri. Ini pisau yang digunakan di dalam tasnya dia, lalu dia menghujam dari si korban sebanyak 14 kali. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumatera Selatan. Atas perbuatannya, ia dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainis melaporkan. Kesal karena diejek, seorang pria tega menganiaya bocah di Karawang, Jawa Barat. Penganiayaan terjadi di halaman pusat perbelanjaan dan terekam kamera pengawas. Ya, sampai selesai ya, Pak. Tuh. Sebuah kamera pengawas halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan merekam detik-detik seorang pria yang mengejar dan menganiaya seorang anak. Pelaku sempat menyeret dan melempar korban, lalu dianiaya. Video ini pun viral di media sosial. Jadi korban disuruh oleh temannya korban, sesama anak di bawah umur, untuk meledek pelaku. Lalu kemudian pelaku diledek, kemudian marah, jengkel, sehingga dikejar anak-anak ini, dan korban kebetulan tidak dapat menghindar, tertangkap dan diseret, dipukul, ditendang, dan terjadilah penganiayaan tersebut. Polisi yang mendapatkan laporan langsung memburu pelaku dan menangkapnya. Sejumlah barang bukti berupa rekaman kamera pengawas sudah diamankan. Pelaku terancam pidana 5 tahun atas perbuatannya. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin Ainis melaporkan. 4 pelaku sindikat penodongan dalam angkutan umum di Palembang, Sumatera Selatan diringkus polisi. 1 orang pelaku terpaksa ditembak karena mencoba melawan petugas. Tim khusus anti bandit Polrestabes Palembang menghentikan sebuah angkutan umum yang tengah melintas di jalanan kota Palembang. Dengan cepat petugas menangkap para pelaku dan menyita mobil angkot yang mereka gunakan. 1 pelaku terpaksa dilumpuhkan kakinya dengan timah panas karena mencoba melawan petugas. Para pelaku ini beraksi dengan modus menyamar sebagai sopir dan penumpang angkot. Setelah mendapatkan target, pelaku kemudian menodong korban dan mengambil barang-barang berharga miliknya. Para pelaku biasanya mengincar korban yang hendak pergi ke mal. Itu saat itu Bang, penumpang itu sendirian berarti Bang? Penumpang sendirian. Nah, dia melihat karena mungkin dia pikir yang 2 orang kawan di belakang supir ini penumpang juga. Ternyata mau kawannya supir. Masuk di sekap gitu. Ya, langsung dia bawa dan ditodong intinya. Para pelaku kini masih menjalani pemeriksaan terkait kasus pencurian dengan kekerasan. Keempatnya dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainis melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menangkap seorang pelaku perampokan yang buron sejak 3 bulan terakhir. Dalam aksinya, pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam dan menguras barang berharga korban. Melihat kondisi toko sepi, seorang pria nekat memasuki area penjualan dan mengancam penjual dengan senjata tajam. Penjual yang ketakutan pun memberikan barang berharga dan uang kepada pelaku. Ini adalah kondisi saat perampokan sadis terjadi di sebuah toko di kawasan Rawalaut, Lampung pada April lalu. Polisi yang sudah mengantongi identitas pelaku langsung memburunya. Menjadi buron selama 3 bulan, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku. Jadi sebelumnya memang udah kamu gambar dulu situasi di situ ya? Enggak Pak, mendadak Pak. Mendadak? Iya Pak. Senjata bawa dari rumah? Iya. Siapa yang punya ide? Saya Pak. Kamu yang punya ide? Iya. Yang nodongin ibu tuh senjata tajam kamu juga? Iya. Udah berapa kali kamu ngelakuin itu? Lagi Pak. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian disertai aksi kekerasan dengan ancaman kurungan 9 tahun pidana. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi Ainis melaporkan. 4
4 pemilik toko emas di Kota Banda Aceh menjadi tersangka kasus penipuan emas. Kadar emas yang dijual ke pembeli tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Empat pemilik toko emas di Pasar Aceh, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh menjadi tersangka kasus penipuan kadar emas. Para pembeli mengaku tertipu karena emas yang dibeli memiliki kadar yang lebih rendah dari yang dijanjikan. Namun pemilik toko emas yang diduga berbuat curang ini tidak ditahan karena dinilai kooperatif. Salah satu pemilik toko emas mengaku tidak berbuat curang seperti yang dituduhkan. Memang kalau di Lubur itu kadarnya kisaran itu 90 dari 94% sampai 97%. Karena apa? Karena dia ada sambungan itu, dan setiap sambungan itu dimasukkan, disambung memakai emas kadar patrian yang 60%. Hasil pemeriksaan laboratorium, polisi menemukan adanya perbedaan kadar emas yang dijual dengan yang tertulis di nota pembelian. Polisi masih mendalami kasus penipuan kadar emas. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa saat ini kita sudah menetapkan 4 orang tersangka dengan inisial JP, S, D, dan H. Yang keempat tersebut merupakan dari pemilik toko dari yang kita curigai menjual emas tidak sesuai dengan kadarnya, yaitu toko L, toko H, toko B, dan toko A. Nah, dari keempat tersangka itu kita menyita barang bukti dari toko L jenis rantai tangan emas sebesar. Proses penyelidikan terhadap 4 tersangka masih terus berjalan. Mereka dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polisi menangkap aktor penipuan yang merekrut 9 anggota Satpol PP Gadungan. Tawaran pekerjaan saat pandemi membuat korban tergiur untuk menjadi Satpol PP. Petugas Satpol PP menindak apel siaga petugas Satpol PP Gadungan di Jalan Taman Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Ke-9 anggota Satpol PP palsu ini ternyata merupakan korban penipuan. Pelaku merekrut para korban dengan modus menjadikan ke-9 orang ini sebagai pekerja harian lepas Satpol PP dengan membayar uang 25 juta rupiah sebagai pemulus. Dari lokasi apel, petugas langsung menangkap 2 penipu kasus Satpol PP palsu ini di rumahnya di kawasan Pondok Ungu Permai, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Yosi merupakan otak penipuan, mengaku bertugas di bidang pengembangan Satpol PP, sementara pelaku lainnya tante dari Yosi yang merekrut korban. Selanjutnya otak pelaku beserta 9 korban dibawa ke kantor Satpol PP di Balai Kota DKI Jakarta. Pelaku mengaku nekat menipu karena ingin mengantongi keuntungan besar dengan cara instan. Mereka itu kok tugasnya tidak pernah tahu kantornya di mana. Ya, mereka hanya mendapatkan perintah-perintah dari oknum YF ini melalui rumahnya. Ya, rumahnya di kawasan Bekasi, perintahnya untuk berpatroli di kawasan Jakarta Timur, kawasan Jakarta Utara, dan lain-lain. Jadi mereka itu apel ya di satu tempat di jalan gitu. Setelah itu mereka berangkat berpatroli menggunakan kendaraan pribadinya masing-masing. Menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Mereka berpatroli, melakukan pengawasan PPKM dan lain sebagainya. Seperti seolah-olah anggota Satpol PP yang sebenarnya. Lantaran adanya unsur pidana dalam kasus ini, kedua terduga pelaku dan 9 Satpol PP Gadungan kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Terkait kasus ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta menghimbau agar warganya lebih waspada dengan tawaran pekerjaan di lingkungan Pemprov DKI tanpa melalui prosedur yang benar. Ya tentu di masa sulit seperti ini selalu saja ada orang-orang yang mencari kesempatan ya, untuk menipu dan lain sebagainya. Itu masyarakat di masa sulit ini mohon lebih berhati-hati, waspada ya, terkait berbagai tawaran-tawaran yang mungkin sepertinya menarik instan, jangan dengan cepat dipercaya, apalagi harus mengeluarkan sejumlah uang.
Kasus ini masih dalam penyelidikan, diduga masih banyak korban lain yang telah terjebak dalam tipu rayu kedua pelaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Depok berhasil meringkus 5 orang komplotan pembuat surat antigen palsu yang dijual dengan harga Rp175.000. Pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Tiga pria dan 2 wanita, bagian dari komplotan pembuat surat antigen palsu, terciduk di kawasan Cimpaan Tapos, Depok, Jawa Barat. Pengungkapan ini berawal saat salah satu pelaku meminta pelaku lainnya untuk membuatkan surat antigen palsu yang digunakan melamar kerja di suatu proyek. Setelah berhasil, pelaku pun menjadikan hal tersebut sebagai peluang untuk meraup keuntungan. AS, si pembuat surat, mengaku mendapat komisi Rp50.000 per surat. Agar tampak meyakinkan, AS meniru persis stempel dan kop surat sebuah klinik di Depok, Jawa Barat. Selama melancarkan aksinya, mereka berhasil menjual 80 surat antigen palsu. Satu surat dijual dengan kisaran Rp175.000. Dalam satu hari bisa berapa, Bang? Satu hari nggak tiap hari, Pak. Paling seminggu juga cuma satu. Belajar dari mana, Bang? Enggak, itu sih cuma iseng-iseng aja belajarnya. Itu kliniknya palsu atau gimana? Kliniknya mah asli ada. Stempelnya bikin? Stempelnya mikrop dari stempel rumah sakitnya dia. Nah, sehingga begitu selesai, jadi perusahaan konfirmasi kepada klinik. Ada nggak membuat swab antigen yang atas nama tersangka ini? Ternyata tidak ada. Kalau yang asli kan dia pakai barcode. Kalau ini tidak ada barcode. Polisi mengamankan barang bukti berupa surat antigen palsu, laptop, printer, dan stempel klinik yang dipalsukan. Mereka terancam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ambil jenazah, keluarga pasien COVID-19 adu mulut dengan petugas rumah sakit. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda bersama Wilson Purba.